Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hardianti. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar neurologi. Neurologi yang artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf dan berbagai kelainan yang terjadi. Sistem saraf yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita. Contohnya mengunyah makanan, berjalan, dan lain sebagainya. Dan sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf yang disebut neuron. Dan neuron juga adalah komponen utama dalam sistem saraf. Ketika saraf kita tidak menyambung lagi, maka tidak akan bekerja lagi sel saraf tersebut yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya kita bisa mengalami kelumpuhan. Fungsi sistem saraf ada 3, yaitu pengatur atau pengendalian kerja organ tubuh, baik organ tubuh luar maupun organ tubuh dalam. Organ tubuh luar contohnya seperti tangan bisa menggenggam, sedangkan organ tubuh dalam seperti jantung dan paru-paru. Yang kedua, pusat pengendalian tanggapan yang kita rasakan seperti cuaca panas, cuaca dingin, ataupun ketika kita memotong sesuatu dan kita terluka, pusat pengendalian tanggapan itu bekerja, sistem sarafnya bekerja. Yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Contohnya seperti kita melihat hantu dan kita terkejut dan kita berteriak, sistem saraf kita juga bekerja. Letak kerjanya sistem saraf ada 3, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf otonom atau tak sadar, dan sistem saraf perifer atau tepi. Yang kedua, perkembangan otak dan fungsinya. Otak merupakan pusat koordinasi yang utama dari sistem saraf. Volume otak pada orang dewasa adalah 1.500 cm. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput meninges yang terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Perkembangan otak dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan otak masa janin pada usia 2-3 bulan. Perkembangan otak masa bayi itu setelah bayi itu lahir, dan perkembangan otak masa kanak-kanak itu pada usia 3-6 tahun. Secara garis besar otak dibagi menjadi 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar memiliki peran yang besar dalam proses belajar seseorang. Selain itu, tingkat kecerdasan individu juga dibentuk oleh otak besar. Yang kedua, otak kecil berfungsi mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Gerakan otonomis seperti menulis, mengendarai sepeda motor, dan lain-lain. Yang ketiga, batang otak. Batang otak ini dibagi menjadi 3, yaitu midbrain atau penghubung otak besar dan otak kecil. Berfungsi untuk respon mata, pupil, gerak tubuh, dan pendengaran. Yang kedua, madula oblongata atau awal saraf tulang belakang. Berfungsi untuk detak jantung dan pernapasan. Yang ketiga, pons, pemancar data, berfungsi ketika kita mau tidur ataupun ketika kita tidur. Yang ketiga, mikroanatomi sel saraf dan fungsi transmitter dalam pengatur perilaku. Mikroanatomi ini atau badan sel saraf merupakan tempat inti sel
dan mengandung sitoplasma. Badan sel saraf berfungsi sebagai tempat pemeliharaan semua bagian sel saraf agar tetap berfungsi. Dan sistem saraf pusat ini yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat, plastisitas otak, periode kritis dan proses pemulihan fungsi otak. Plastisitas otak adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Plastisitas juga merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Yang kelima, struktur hierarki otak atau fungsinya. Otak besar atau cerebrum, fungsi utamanya yaitu fungsi kesadaran dan pusat memori. Dan otak besar dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Sedangkan fungsi otak kanan untuk mengontrol bagian tubuh sebelah kiri, sedangkan otak kiri fungsinya untuk mengontrol bagian tubuh sebelah kanan. Secara garis besar, otak besar ada dua bagian utama, yaitu korteks cerebrum dan ganglia besar dan ganglia sadar. Yang korteks cerebrum dibagi menjadi tiga, yaitu area sensorik, area motorik, dan area asosiasi. Area sensorik fungsinya mengartikan informasi sensorik atau cahaya, sedangkan area motorik fungsinya mengendalikan otot atau gerakan, sedangkan area asosiasi fungsinya merekam pengalaman dan kecerdasan serta fungsi bahasa. Yang kedua, ganglia dasar. Fungsinya koordinasi gerakan tak sadar dan fungsi emosional. Berdasarkan lobusnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipitalis. Lobus frontal ini digunakan untuk kemampuan berbicara atau emosi. Lobus parietal digunakan sebagai pusat sensoriknya, dan lobus temporal digunakan untuk pusat pendengaran dan bahasa. Sedangkan lobus occipitalis untuk pusat visual atau melihat. Selanjutnya, medula spinalis dan refleks. Medula spinalis yaitu setiap segmen sumsum tulang belakang mengirimkan informasi sensorik ke otak dan menerima perintah motorik dari otak. Gerakan refleks yaitu gerakan yang terjadi secara spontan tanpa melalui pusat gerak otak. Jalan terpendek yang ditempuh suatu gerak refleks disebut lekung refleks. Refleks dibagi menjadi dua, yaitu refleks spinal dan refleks otak. Refleks spinal fungsinya berhubungan dengan korda spinalis dan sebagai pengontrol tubuh dan anggota gerak. Yang kedua, refleks otak fungsinya mengatur gerak bola mata, menelan, mengunyah, dan bersin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.